Seorang motivator asal Mesir, yakni Ibrahim El-Fiqi, pernah kedatangan salah seorang anak yang merasa ibunya tidak pernah memberikan kasih sayang kepadanya. Yang anaknya ini merasa tidak diperhatikan oleh ibunya. Kemudian Ibrahim El-Fiqi bertanya kepada sang anak, "Apa tidak ada kebaikan dari ibumu?" "Ada," katanya. "Coba ingat-ingat. Ketika saya sakit, ibu menungguiku dengan penuh kasih sayang. Di rumah sakit, ibulah yang menungguku. Ada lagi enggak?" "Ada," katanya. Ibu bertanya, "Apakah obatnya sudah diminum apa belum?" "Ada lagi enggak?" "Ada," kata sang anak. Ibu menanyaiku, "Sudah makan apa belum?" "Ada lagi enggak?" "Ada." "Ada lagi enggak?" "Ada." "Ada lagi enggak?" "Ada." Sampai sang anak kemudian tak mampu menyebutkan satu persatu kebaikan, kemuliaan dari akhlak sang ibu. Anak ini menangis, menetes air mata, tak mampu menyebutkan kebaikan dari ibunya. Ternyata selama ini sang anak salah sangka. Boleh jadi orang tua tidak atau belum memberikan sesuatu yang diminta oleh anak itu karena memang belum layak untuk dikasih sesuatu. Karena kalau dikasih sesuatu, bukan manfaat yang didapat, tapi mudorot kalau permintaannya dipenuhi. Atau juga memang benar-benar orang tua tidak punya uang, tidak punya apa yang diminta itu tidak ada. Sehingga bagaimana bisa memberikan kepada sang anak kalau tidak ada yang bisa diberikan apa yang dimintanya itu. Kita sebagai anak harus hati-hati betul. Fala taqul lahuma uff. Al-Quran mengingatkan kita, janganlah kalian berkata uff. Uff adalah ih, cas, cis. Ke ibu jangan sampai berbicara seperti itu, karena itu adalah bagian yang tidak diperkenankan oleh Allah dan tidak diperkenankan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kita ingat sejarah Alqamah, orang yang dilihat secara umum baik-baik saja, tetapi karena menyakiti hati ibunya, maka lidahnya keluh untuk mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di saat sakaratul maut. Batal kebaikan Alqamah, sholatnya, sedekahnya, kebaikan-kebaikan yang lainnya terhapus karena menyakiti hati sang ibu. Dan ibu kemudian memaafkan Alqamah, dan setelah dimaafkan oleh ibu, Alqamah kemudian lancar mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita juga ingat sejarah Uwais Al-Qarni yang luar biasa takdimnya kepada ibu, memuliakan ibu, menggendong ibunya sampai ke Mekah untuk ibadah haji. Itu benar-benar sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai anak-anak, sebagai anak dari orang tua kita, sebagai anak dari ibu dan bapak kita, mari belajar memuliakan kedua beliau. Mari belajar menghormati beliau. Mari husnuzon kepada kedua orang tua kita. Kalau kita minta sesuatu itu belum dikasih, tidak berarti orang tua kita tidak sayang kepada kita. Bukan berarti orang tua kita tidak perhatian kepada kita. Sebagai anak-anak, mari kita doakan selepas sholat orang tua kita. Kita doakan terus supaya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berbalik bertanya pada diri sendiri, apa kira-kira yang sudah bisa kita berikan kepada ibu dan bapak kita. Semoga kita menjadi anak-anak yang solih, yang solihah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, karena Allah meridhoi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan Allah murka kalau sampai ibu kita menangis gara-gara tingkah laku kita. Allah akan murka kalau melihat anak-anak manusia menyakiti hati ibunya. Semoga kita semua
menjadi lebih baik lagi.